mewujudkan pembangunan yang responsif perempuan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya dari beliaunya. Baiklah, kepada Bapak Ibu peserta pertemuan pada sore hari ini, pada siang hari ini, sebelum kita melaksanakan pertemuan melalui webinar ini, mari kita awali bersama-sama untuk membawa supaya pelaksanaan ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, membawa manfaat untuk kaum-kaum kita para perempuan. Mari kita awali pelaksanaan webinar yaitu Musrembang Perempuan ini kita awali dengan doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk berikutnya, mari kita bersama-sama, yaitu kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan dari Ibu Kepala Dinas Sosial P3A KB Kabupaten Bondowoso yang sekaligus membuka acara Musrembang pada siang hari ini. Kepada Ibu Hajah Anisatul Hamidah, kami persilakan. Baik, suara saya bisa didengar ya, Ibu? Bisa, Bu, bisa jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewi, narasumber kita dari PP4D Kabupaten Bondowoso, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili, Ketua GOW atau yang mewakili, dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan Musrembang Perempuan dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional. Alhamdulillah kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Setidak-tidaknya ketika kita ingat bahwa ada satu momen peringatan Hari Perempuan Internasional, kita bisa mengingat bahwa kita semuanya memiliki satu hari yang penting, ada satu momen di mana kita semua
sadar bahwa ada banyak hak-hak perempuan yang harus kita perjuangkan, ada banyak ide, ada banyak inspirasi yang terus kita perjuangkan untuk kemudian hak-hak perempuan sesuai dengan regulasi, sesuai dengan deklarasi PBB itu bisa kita dapatkan. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, sengaja memang Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso, langsung saja ya Bu Dayat, langsung saja nanti sekaligus membuka, sekaligus juga nanti kami akan memberikan paparan, karena memang waktu kita juga sangat pendek, sehingga materi kali ini ada 2 narasumber dari kami Dinsos P3AKB dan juga Bu Dewi, yang nanti juga akan memaparkan terkait dengan bagaimana kondisi perempuan, baik dari IPG-nya, IDG-nya, dan lain sebagainya. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, sekali lagi bahwa momen peringatan Hari Perempuan Internasional ini tidak hanya sekedar momen bahwa 8 Maret kita memperingati, tetapi sekali lagi kita menjadi perempuan adalah menjadi sekaligus menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak kita, menjadi perempuan yang hebat untuk komunitas kita, sehingga kita ingin apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Kita ingin bagaimana kebijakan-kebijakan yang responsif gender, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai desa, ini bisa menjadi guidance, bisa menjadi dasar bahwa pemerintah di semua tingkatan harus memiliki kepedulian, komitmen untuk bagaimana pembangunan kita itu adalah responsif perempuan. Ya Bapak sekalian, untuk itu marilah kita buka musrembang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memberikan ide. Kegiatan ini tidak hanya satu arah dari kami, tetapi lebih banyak nanti menerima masukan dari seluruh masyarakat Bondowoso, bagaimana sesungguhnya pembangunan di Kabupaten Bondowoso bisa responsif terhadap perempuan. Secara jumlah kita imbang antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bondowoso. Selisihnya tidak banyak, hanya 41-nya 49%, satunya 51%. Itu artinya secara kuantitas kita masih imbang antara laki-laki dan perempuan. Tetapi secara kebijakan kita nanti akan melihat apakah para perempuan di Bondowoso sudah mendapatkan haknya dengan penuh, apakah perlindungan terhadap perempuan itu sudah bisa kita berikan, dan apa yang masyarakat inginkan itu nanti yang akan kita fokuskan dalam musrembang kali ini. Hasil dari musrembang itu nanti akan kita tindak lanjuti ke dalam pengambilan keputusan-keputusan di Kabupaten Bondowoso. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musrembang perempuan dalam rangka Hari Perempuan Internasional secara resmi kita nyatakan dibuka dan dimulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada Bapak juga yang hadir ya di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak-bapak yang telah bergabung di di musrembang kita. Bapak-bapak pun juga kita harapkan untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap kegiatan ini, sehingga bagaimana perspektif laki-laki terhadap kondisi perempuan di Bondowoso, sekaligus apa yang nanti akan diusulkan atau menjadi masukan. Kita langsung kepada slide perempuan sebagai subjek pembangunan. Kita lihat bahwa selama ini dunia atau budaya patriarki itu seringkali menindakbubukkan bahwa perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup ketika kebijakan-kebijakan terhadap perempuan kita lihat jumlah legislatif baik di pusat, di provinsi maupun di daerah. Saat ini kita sudah kalau di pelaksanaan pencalonannya sudah ada persyaratan minimal 30% untuk melibatkan perempuan. Tetapi ketika sudah jadi, kita lihat apakah porsi 30% perempuan itu sudah terpenuhi di DPR RI, di DPD provinsi maupun di Kabupaten Bondowoso. Nah, untuk itu mudah-mudahan ketika nanti kita semua sudah bisa memahami, meyakini bahwa itu semua harus kita perjuangkan. Kita lihat dasar hukumnya juga sudah jelas. Di dalam Deklarasi Universal of Human Rights itu juga sudah ada. Kemudian dalam Konvensi CEDAW, kemudian juga dari Kepres tentang pengaruh utama gender. Saya kira tidak akan kami baca satu persatu dari sisi dasar hukumnya, mulai dari konvensi internasional,
mulai dari undang-undang, peraturan menteri, kebijakan daerah, baik perda di provinsi, di kabupaten maupun di sampai kepada desa. Alhamdulillah ada sudah ada beberapa desa yang melakukan kajian atau analisis gender atau analisis responsis gender terhadap APBDes-nya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kades yang sudah melakukan itu. Lanjut slide Nuril, saya kira tidak perlu kami baca terkait dasar hukum ini sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya dari dasar hukum dari yang menjadi guidance dan menjadi kebijakan kita semuanya, lantas apa upaya penguatan peran perempuan dalam pembangunan? Kita ingin perempuan tidak hanya jadi objek pembangunan, tetapi perempuan juga jadi subjek pembangunan. Menjadi apapun, perempuan harus punya kontribusi untuk bisa menjadi subjek pembangunan. Hatta misalnya jadi ibu rumah tangga pun harus bisa memberikan kontribusi dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan aspirasi suaranya termasuk dalam musrembang desa, dalam musrembang kecamatan, musrembang kabupaten seperti yang kita laksanakan sekarang. Termasuk ketika tidak ada musrembang pun, siapapun kita boleh melakukan atau mengusulkan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan perempuan. Nah, apa upaya kita untuk penguatan peran perempuan dalam pembangunan? Next slide. Ya, jadi ada konsep women in development. Jadi selama ini kita jadi perempuan dalam pembangunan. Ada lagi lanjut nanti saya kira materi bisa kita baca. Kemudian ada konsep women and development. Ada women in development, ada women and development. Bagaimana melihat posisi perempuan dalam pembangunan dan melihat posisi perempuan disejajarkan dengan pembangunan. Perempuan di sisi mana, perempuan kontribusinya apa, dan perempuan harus melakukan apa, itu lanjut di slide berikutnya. Jadi kemudian ada istilah lagi kemudian gender and development. Karena gender itu bukan hanya soal perempuan, tetapi adalah soal bagaimana kita menempatkan seluruh makhluk masyarakat, termasuk disabilitas, itu juga dalam hal-hal yang berhubungan tidak boleh ada ketidakadilan, tidak boleh ada diskriminasi. Semua laki-laki, perempuan, disabilitas, kelompok rentan yang cenderung selama ini menjadi korban, itu harusnya itu sudah terhindarkan. Lanjut. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, maka dari itu substansi dari pembangunan itu adalah partisipasi masyarakat. Nonsen ketika kita bicara bahwa pembangunan itu berhasil, tetapi tidak ada partisipasi masyarakat. Ketika berbicara bahwa negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, termasuk persoalan perempuan dan anak misalnya, maka ketika kita bicara negara hadir, dalam pembukaan UUD 45 itu ada konsep tujuan pemerintah Indonesia itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari pembukaan UUD 45 itu adalah landasan filosofinya bahwa negara itu harus hadir. Ketika kita bicara negara itu hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, maka sesungguhnya siapa sih negara itu? Negara dalam teori hukum, dalam teori bahwa yang disebut unsur-unsur dari negara itu ada pemerintah, ada rakyat. Maka ketika kita berbicara negara hadir, maka substansinya itu adalah pemerintah bersama rakyat. Nah, ketika pemerintah bersama rakyat, ya maka tentu di situ adalah partisipasi masyarakat, kemandirian masyarakat, kesetiakawanan sosial masyarakat. Ketika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perempuan dan anak misalnya, berhubungan dengan kemiskinan, ya maka kita tidak hanya menunggu pemerintah hadir, tetapi pemerintah bersama masyarakat sebagai substansi dari demokrasi, dari pembangunan, untuk juga partisipasi masyarakat itu menjadi satu hal yang sangat penting. Apa yang dikatakan oleh Susan bahwa perempuan memiliki upaya mandiri untuk dapat berdaya asalkan jalan dan peluang, yaitu langkah afirmatif dibentangkan kepadanya. Nah, mengapa kemudian ada bahasa demikian? Maka memang harus ada langkah afirmatif. Selama ini perempuan cenderung diam.
ketika didolimi, ketika menjadi korban. Maka harus ada langkah-langkah afirmasi, seperti ada kebijakan undang-undang yang mewajibkan persentase 30% peran perempuan. Lanjut slide. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, nah kemudian kita akan beralih di Kabupaten Bondowoso. Secara data nanti akan dipaparkan oleh Bu Dewi dari BP4D, kami akan menjelaskan apa yang sudah kita lakukan di Dinsos P3AKB. Praktik baik pemberdayaan perempuan di Dinas Sosial P3AKB antara lain kami, next slide, sudah melakukan kegiatan yang namanya Sekolah Perempuan atau Sekoper PKH. Ini musrembang perempuan saat ini yang kita lakukan, tahun kemarin juga kita lakukan. Ini adalah upaya untuk bisa merekam harapan-harapan, masukan-masukan masyarakat untuk kemudian kita jadikan dasar pijakan bagi keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam langkah konkret pembangunan. Hari ini pun kita juga berharap Ibu Bapak sekalian juga bisa memberikan masukan kepada kami karena urusan pemberdayaan perempuan, urusan mewujudkan pembangunan yang responsif perempuan itu tidak hanya menjadi domain Dinsos P3AKB, tetapi menjadi domain dari seluruh OPD untuk mewujudkan anggaran yang berbasis perempuan. Nah, ini yang kita lakukan. Dan setelah musrembang ini pun bukan berarti kita menutup diri untuk tidak menerima masukan-masukan. Hal lain kemudian kita juga melaksanakan webinar, kemudian kita juga melaksanakan, lanjut, next slide. Kita cepat-cepat aja karena waktu kita pendek, kita nanti akan lebih banyak mendengarkan. Yang ini adalah Sekoper PKH, tadi videonya sudah kita tayangkan. Jadi Sekoper PKH ini sekolah perempuan untuk peningkatan kualitas hidup. Nah, mengapa kita membuat Sekoper PKH? Kita tahu bahwa maju tidaknya sebuah daerah itu adalah salah satunya adalah dari SDM. Nah, kita lihat angka rata-rata lama sekolah kita masih rendah. Untuk itu, untuk bisa mendongkrak keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kualitas. Salah satunya adalah peningkatan kualitas perempuan. Dan sasaran yang kami laksanakan itu adalah dari KPM PKH. Mereka, kami sudah didampingi oleh Australian Green Scheme dari Australian AGS, di mana program Sekoper PKH ini yang dulu tahun 2020 inovasi ini kita lakukan dan mendapatkan juara 1 lomba inovasi daerah, didampingi kemudian oleh UNED, oleh Australian AGS, dan kemudian juga didampingi dari pemerintah Australia melalui konjen Australia yang hadir di Kabupaten Bondowoso. Nah, Sekoper PKH ini fokus kepada bagaimana pendewasaan usia perkawinan, bagaimana ada 3 stop anak melahirkan anak, stop kebodohan melahirkan kebodohan, stop kemiskinan melahirkan kemiskinan. Itu terus yang akan kita gaungkan kepada para ibu, supaya mereka para perempuan muda, supaya mereka para KPM PKH setidak-tidaknya bisa memutus mata rantai kemiskinan. Yang kedua adalah Sekolah Orang Tua Hebat atau SOTH. Kita punya SOTH dan Selantang dan Sekolah Lansia Tangguh. Kenapa harus ada SOTH juga? Kita lihat bahwa salah satu hal yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak itu adalah rentannya, krisisnya ketahanan keluarga. Ketika kita cek anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan terhadap anak, rata-rata itu karena korban broken home. Kemudian korban dari keluarga yang rentan terhadap keharmonisan keluarga. Sehingga SOTH dan Selantang ini kita rancang untuk bagaimana di situ para ibu muda bisa memahami terkait dengan parenting, terkait dengan bagaimana pencegahan stunting terhadap anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa tahun 2045 generasi kita harus menjadi generasi emas berkualitas. Ketika Indonesia usia 100 tahun atau 1 abad di tahun 2045 nanti. Lanjut, yang kita lakukan juga adalah pelibatan dalam tim percepatan penurunan stunting. Ada PKK, dan ada unsur-unsur perempuan lain yang kita ajak untuk terus bermitra menjadi tim dalam percepatan penurunan stunting. Karena memang kenapa penurunan stunting itu harus menjadi sesuatu yang sangat penting, karena disitulah generasi kita berkualitas atau tidak. Ketika angka stuntingnya tinggi, maka mustahil generasi kita menjadi generasi yang berkualitas.
Sehingga di tim percepatan pengenduran stunting itu ada 1.791 tim pendamping keluarga. Mereka yang nanti akan mendampingi calon pengantin, kemudian pasangan usia subur, balita, baduta, memastikan bahwa anak-anak kita sehat, memastikan bahwa catin kita ini sudah lolos untuk tidak kemudian kita selalu mengajukan dispensasi kawin. Ingat karena diska kita juga cukup tinggi di Kabupaten Bondowoso. Lanjut, hal yang juga kita lakukan itu adalah pendampingan korban kekerasan pada perempuan. Terus terang, memang tidak banyak terdengar apa yang dilakukan oleh Dinsos P3 AKP di media. Kami memang melakukan pendampingan korban itu secara silent. Karena kami tahu mereka menyampaikan para korban ketika ada berita di media yang berhubungan dengan kekerasan, jangankan media itu menulis terkait dengan berita tentang dirinya. Mereka para korban kekerasan perempuan dan anak ketika membaca berita di media maupun di televisi yang kasusnya kurang lebih sama, mereka pun juga menjadi shock dan trauma itu muncul kembali. Sehingga memang kami menghindari untuk melakukan pendampingan-pendampingan ini untuk show off kepada media dan kami terus melakukannya secara silent. Bahkan petugas kami pun itu berganti seragam dan tidak menggunakan kendaraan dinas untuk supaya pendekatan kita bisa lebih humanis dan bisa kita lakukan pendampingan psikososial dengan baik. Lanjut, kegiatan berikutnya yang terkait dengan perempuan itu adalah pembentukan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak atau DRPPA. Hari ini kita punya 5 desa dampingan yang nanti akan kita getok tularkan kepada desa-desa yang lain. Mereka hari ini sudah secara intens di 5 desa tersebut yang menjadi dampingan dari Save for Sea atau dari LPA Jawa Timur, sekaligus itu pembentukan Desa Ramah Anaknya, sekaligus juga DRPPA-nya. Lanjut. Slide berikutnya. Kemudian ada terima kasih Bu Susi dan kawan-kawan, Pak Dr. Farul Rozi dari UNES. Kita berkumpul di Dinsos P3 AKB, ada 11 perguruan tinggi yang sudah menjadi paguyuban atau semacam konsorsium untuk kita komitmen bersama pembentukan pusat studi gender dan anak. Kami minta kepada perguruan tinggi, tolong kajian-kajian terhadap perempuan dan anak ini semakin diperbanyak, baik melalui penelitian akhir, skripsi, disertasi, tesis, dan lain sebagainya. Termasuk KKN tematik yang dilakukan oleh para mahasiswa, itu juga fokus juga kepada studi gender dan anak, sekaligus juga pendewasaan usia perkawinan. Lanjut. Yang berikutnya adalah sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan. Ya, kami memang mengajak banyak mitra. Kami meyakini kami tidak bisa sendiri melakukan ini. Alhamdulillah kami didampingi oleh Rutgers, didampingi oleh LPKP, didampingi oleh LPA Jawa Timur, oleh UNICEF, dan juga banyak mitra-mitra dari dunia usaha, dari perwira yang terus mendampingi kami, termasuk juga dari dari advokat, dari LPBH yang terus mendampingi kita untuk supaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak itu bisa kita lakukan lebih maksimal lagi. Lanjut. Kemudian juga pendampingan dan pemberian alat bantu bagi perempuan penyandang disabilitas. Kami tahu bahwa ketika kita pendataan disabilitas ternyata juga banyak dari mereka dari unsur perempuan, sehingga kita prioritaskan untuk bisa mereka mendapatkan hak akses di pendidikan, untuk bisa merasakan juga bagaimana mereka menikmati menjadi UMKM disabilitas. Lanjut. Ini adalah beberapa waktu yang lalu kami juga kerjasama dengan IPWL Jember, dengan Yayasan Habilis Indonesia. Kita bersama-sama dengan bagian Kesra dan juga OPD-OPD terkait dengan BP4D untuk bisa dengan DPMD dan juga instansi OPD yang lain untuk bersama-sama bisa mewujudkan desa inklusif bagi perempuan penyandang disabilitas dan juga desa inklusi di Desa Kejayan. Ini adalah desa pertama yang dideklarasikan untuk menjadi desa inklusi di Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan desa-desa yang lainnya juga bisa mengikuti. Next slide. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kami merasa bahwa mungkin apa yang kami lakukan
rasa-rasanya memang banyak. Tetapi kami yakin bahwa banyak sekali kekurangan yang kita lakukan. Untuk itu kami berharap Ibu Bapak sekalian bisa memberikan masukan baik melalui forum ini, di chatroom maupun di Google Form yang sudah kami siapkan, sehingga nanti kita semuanya bisa mendapatkan satu masukan kritik konstruktif untuk bisa pelaksanaan pembangunan yang responsif perempuan itu bisa lebih kita maksimalkan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu Ibu Moderator, saya kembalikan lagi kepada Bu Moderator untuk nanti mungkin lebih banyak kita akan mendengarkan paparan dari Bu Dewi dari BP4D atau Bapeda, sekaligus kita nanti juga akan mendengar masukan dari para peserta musrembang. Demikian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anisatul Hamidah, beliaunya selaku Kepala Dinas Sosial P3A KB Kabupaten Bondowoso, di mana menyempatkan diri dalam rangka kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Beliaunya memang kebetulan berada di luar kota, yaitu DL. Namun tetap menyempatkan diri untuk kita semuanya semata-mata untuk memberikan peningkatan peran para perempuan untuk Kabupaten Bondowoso. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari kita ikuti bersama yaitu paparan atau materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Rahayu Sarjana Hukum, yaitu beliaunya selaku Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BP4D Kabupaten Bondowoso, di mana beliaunya akan menyampaikan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender. Kepada Ibu Dewi kami haturkan. Mohon izin, terima kasih Bu Kabid. Tes suara dulu ya. Apa suara saya bisa didengar dengan bagus? Bagus, jelas Bu Dewi. Oke, terima kasih. Jelas, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah hari ini kami bisa menyelenggarakan kegiatan musrenbang perempuan dalam rangka Hari Perempuan Internasional tahun 2023 dengan tema mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Yang kami hormati seluruh peserta musrenbang pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir pada forum yang sangat baik ini. Mudah-mudahan forum ini membawa manfaat yang sangat besar untuk kemajuan, utamanya adalah keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Bondowoso. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kita sebetulnya sudah mempunyai pahlawan emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebetulnya jauh sebelum kita merdeka, itu di Indonesia sudah ada pahlawan emansipasi wanita. Karena perjuangan beliaulah hari ini kita kaum perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama pada seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, pengaruh utamaan gender menjadi arah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui perencanaan pembangunan yang responsif terhadap gender. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan sharing beberapa program prioritas. Minta tolong Mbak Nuril untuk next. Syukur alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, proses penyusunan RKPD Kabupaten Bondowoso tahun 2024 itu sudah memasuki pada tahapan penyusunan rancangan RKPD tahun 2024. Yang tentunya ini juga harus diikuti oleh seluruh perangkat daerah untuk juga melakukan penyesuaian di dalam rencana kerja perangkat daerah. Alhamdulillah
pada bulan Januari yang lalu kita sudah melakukan musrenbang baik di tingkat desa maupun kecamatan. Kami sampaikan terima kasih atas keterlibatan kelompok atau organisasi perempuan di setiap pelaksanaan musrenbang baik di desa maupun di kelurahan. Kemudian pada bulan Februari, Bapak Ibu, kami juga sudah melaksanakan musrenbang di tingkat kecamatan yang kita hadiri langsung dari Bapeda. Tentunya pada saat musrenbang kecamatan kami juga sudah memperoleh beberapa usulan program dan kegiatan yang nantinya bisa diakomodir oleh perangkat daerah. Hari ini kita tahapan di penyusunan rancangan. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Dinas Sosial yang sudah memfasilitasi untuk penyelenggaraan musrenbang perempuan di tingkat kabupaten. Harapan kami ke depan musrenbang perempuan ini tidak hanya dilaksanakan di kabupaten, tetapi juga bisa dilaksanakan di tingkat kecamatan, tingkat desa, maupun di tingkat kelurahan. Walaupun secara regulasi kalau kita mengikuti Undang-Undang 25 tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional itu ya hanya ada musrenbang reguler. Tetapi ini adalah bagian dari bagaimana kita bisa memaksimalkan usulan-usulan dari kelompok-kelompok atau lembaga perempuan. Mudah-mudahan kami nanti di Bapeda bisa mengakomodir dari usulan-usulan perempuan itu. Hari ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, secara dasar hukum ada Inmendagri 52 tahun 2022 tentang penyusunan Dokrenda bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa untuk penyusunan RKPD maupun Renja OPD tahun 2024 kita tidak menggunakan RPJMD tahun 2018 sampai dengan 2023. Jadi Dokrenda yang kita gunakan adalah dokumen rencana pembangunan daerah atau RPD tahun 2024 dan 2026. Next, Mbak Nurul. Mbak Nuril. Nah, sebagaimana alur dari tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, Bapak Ibu, posisi kita hari ini ada di poin 3, yaitu di rancangan RKPD. Jadi nanti kami harapkan sebelum pelaksanaan musrenbang kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret tahun 2023, jadi seminggu sebelum pelaksanaan musrenbang kabupaten maksimal itu usulan dari beberapa lembaga atau organisasi perempuan ini sudah bisa kita terima di Bapeda. Monggo bisa langsung ke Bapeda atau melalui Dinas Pemberdayaan, Dinas Sosial dan P3AKB. Jadi nanti bisa usulan-usulan itu disampaikan ke Dinas Sosial ataupun langsung ke Bapeda. Jadi ini adalah bagian dari pendekatan perencanaan secara tematik. Selain kami sudah melakukan rencana kerja untuk stunting, kemudian juga program-program penurunan kemiskinan ekstrim, kemudian kabupaten layak anak, dan hari ini sampailah kepada usulan terkait dengan beberapa program-program pengarus utamaan gender. Sebelum kita melakukan rumusan program prioritas, tentunya kita harus mengacu kepada capaian indikator pembangunan daerah. Next, Mbak Nuril. Nah, beberapa capaian indikator kinerja pembangunan daerah, Bapak Ibu, tentunya ini menjadi baseline bagi kita untuk merumuskan program prioritas pada tahun 2024. Secara demografi, tahun ini kita masuk pada masa bonus demografi karena ada 76,65% penduduk kita itu ada di usia produktif. Artinya ini adalah merupakan modal bagi pembangunan Kabupaten Bondowoso karena rasio ketergantungan kita itu hanya ada di 44%.
4,58%. Jadi lebih banyak usia produktif daripada usia yang tidak produktif. Ini merupakan modal pembangunan dari Kabupaten Bondowoso dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Anis bahwasanya jumlah penduduk kita antara laki-laki dan perempuan memang lebih banyak laki-laki, tetapi seks rasionya hanya ada di angka 97,0 saja. Jadi hanya sekitar 3% lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Tentunya ini juga menjadi prioritas di pemerintah kabupaten untuk bagaimana program-program pembangunan itu juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan dan lain-lain. Next. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan Bapak Ibu dari tahun 2021 ke 2022. Kalau tahun kemarin ada di angka 14,73%, sekarang ini ada di angka 13,47%. Dan kalau kita lihat secara dalam Bapak Ibu, tingkat kemiskinan ini by name by address-nya juga lebih banyak di perempuan. Karena apa? Karena kalau kita sinergikan dengan angka DO sekolah, kemudian juga angka pernikahan anak yang cukup tinggi di Kabupaten Bondowoso, ini sehingga tingkat pendidikan perempuan ini lebih rendah daripada laki-laki. Jadi ini juga menyumbang kepada angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Jadi secara penurunan ini ada penurunan sebesar 1,26%. Kalau dihitung jiwa ada 9.485 jiwa yang sudah terentas dari kemiskinan. Indeks pembangunan manusia ini merupakan indeks komposite Bapak Ibu. Jadi indeks komposite indeks pembangunan manusia ini terbentuk dari indeks pendidikan, kemudian indeks kesehatan dan daya beli masyarakat. Indeks pendidikan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Kepala Dinas Sosial bahwa angka rata-rata lama sekolah kita ini masih di angka 6,22. Artinya rata-rata Kabupaten Bondowoso ini baru lulus SD, Bapak Ibu. Kemudian kalau angka harapan lama sekolah kita ada di angka 13,29%. Artinya sedikit di bawah provinsi karena provinsi ada di angka 13,39%. Untuk kesehatan angka harapan hidup kita ada kenaikan Bapak Ibu yang semula 66 sekarang sudah menjadi 67. Akan tetapi angka kematian ibu, angka kematian anak, juga angka kematian bayi juga masih cukup tinggi di Kabupaten Bondowoso. Begitu juga dengan gizi buruk. Tentunya ini semua ada kaitannya dengan kita, kaum perempuan. Bagaimana kita bisa menjaga kehamilan, menjaga remaja putri kita untuk menyiapkan menjadi calon ibu yang nantinya tidak melahirkan bayi yang stunting. Kemudian juga bagaimana kita sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang juga bisa memberikan kecukupan gizi atau gizi yang seimbang di dalam terus ketika dibandingkan dengan provinsi karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso ada di angka 3,49. Nah, ini ada di atas Jawa Timur 3,72% untuk Jawa Timur. Jadi antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah ini masih cukup seimbang sehingga ada kemampuan untuk masyarakat di Kabupaten Bondowoso untuk melakukan peningkatan daya beli. Next, Mbak Nuril. Indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender di Kabupaten Bondowoso, alhamdulillah terus mengalami peningkatan, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa pembangunan gender ini semakin seimbang atau lebih merata. Dan ini juga terbukti bahwa tahun kemarin kita juga mendapatkan penghargaan APE, Anugerah Parahita Eka Praya, yang mulai dulu Izin Bu Dewi, suara terputus-putus Bu Dewi.
dapatkan, tetapi level pratama, indeks pembangunan gender bisa diterima bagus, Bu? Halo? Sudah, Bu Dewi. Oh, nggih. Saya ulangi ya terkait dengan indeks pembangunan gender di Kabupaten Bondowoso yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hal ini juga telah terbukti Bapak Ibu, alhamdulillah tahun 2021 kemarin kita mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya. Yang ini adalah merupakan penghargaan kepada kepala daerah terhadap komitmen bahwasannya pengarus utamaan gender itu dilaksanakan dan berhasil di Kabupaten Bondowoso yang walaupun masih dalam level pratama. Insya Allah ke depan dengan kolaborasi keterlibatan seluruh pihak tidak mungkin Punten putus-putus Bu Dewi. kita Mungkin apa sinyal? Hilang Bu Dewi suara. Itu terkait dengan indeks pembangunan gender. Hilang ya? Halo? Putus-putus. Halo? Hilang suara. Halo? Sudah jelas. Oke. Mohon izin, mohon maaf karena semua pakai Bu wifi-nya. Enggak. Semua pakai wifi. Ini di ruang sebelah juga timur. Saya lanjut nggih terkait dengan sampai di mana tadi Bu? Yang Terkait dengan putus-putus. capaian IPG, capaian APE kita. Ngapunten Bu Dewi masih ini putus-putus, nggih. Kurang ini, terputus-putus suara. IPG. Ya, alhamdulillah untuk IPG Bapak Ibu bisa kami sampaikan. Ya. Bisa, Bu? Ya. Halo? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi untuk IPG, Bapak Ibu bisa kami sampaikan bahwa progresnya dari tahun 2017 sampai dengan 2021 itu sangat menggembirakan karena melebihi dari target yang kita tetapkan di dalam RPJMD. Jadi untuk tahun 2021 capaian kita adalah di angka 90,75. Jadi kalau provinsi, rata-rata provinsi itu 91,67 dan rata-rata nasional itu adalah 91,27. Insya Allah dengan kita berkolaborasi dengan seluruh lembaga perempuan, insya Allah nanti tidak menutup kemungkinan kita juga bisa mencapai di angka 91 seperti rata-rata Provinsi Jawa Timur. Dan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya untuk APE kita ini sudah pernah mendapatkan penghargaan APE walaupun masih di level pratama. Mohon doa restunya, mudah-mudahan ke depan kita bisa meraih madya dan seterusnya. Next. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya pedoman atau acuan kita untuk tahun 2024 kita menggunakan dokumen RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Jadi kita sudah tidak menggunakan RPJMD tahun 2018 sampai dengan 2023. Jadi dari beberapa capaian indikator tadi tentunya ada beberapa isu strategis, ada beberapa permasalahan dan tantangan yang harus terus kita benahi, yang harus kita lakukan. Oleh karena itu di dalam dokumen
RPD kita tahun 2024 sampai 2026 ada 5 tujuan. Tujuan pembangunan Kabupaten Bondowoso. Next, Mbak Nuril. Yang pertama adalah terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Nah, ini menjadi tujuan pembangunan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Yang ketiga, terpeliharanya kualitas lingkungan hidup. Yang keempat, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan untuk pengaruh utamaan gender ini adalah masuk pada tujuan yang kelima, yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Barangkali Bapak Ibu nanti ada yang tanya, kenapa di RPD itu tidak ada visi misi Bupati maupun Wakil Bupati. Karena sesuai dengan Inmendagri 52 tahun 2022, bahwasanya di dalam penyusunan RPD itu tidak ada bab tentang visi dan misi Bupati maupun Wakil Bupati. Tinggal nanti setelah kita melakukan pilkada serentak dan ada pemilihan Bupati terpilih, kita tinggal mensinergikan visi misi Bupati terpilih ke dalam dokumen RPD. Next, Mbak Nuril. Di dalam tujuan yang kelima, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang indikatornya adalah indeks pembangunan manusia, pembangunan pengaruh utamaan gender ini masuk pada sasaran yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu meningkatnya pemberdayaan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta pemberdayaan pemuda. Jadi pemberdayaan pemuda juga masuk menjadi di prioritas di sasaran 3 dengan beberapa aktivitas kegiatan bagaimana upaya penurunan KDRT, kemudian optimalisasi peran dan forum anak baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, kemudian optimalisasi P2 TP2A serta pemenuhan sarana prasarana responsif gender dan peningkatan kapasitas gender. Ini menjadi prioritas di dalam dokumen RPD tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Jadi urusan pembangunan gender itu bukan saja urusannya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, urusannya Dinas Pemberdayaan Sosial, perlindung P3A KB, akan tetapi pengaruh utamaan gender ini adalah menjadi urusan kita bersama. Adapun tema pembangunan RKPD tahun 2024 ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu, karena apa? Karena apapun yang penjenengan usulkan nanti yang akan diusulkan itu ketika tidak selaras atau tidak sesuai dengan tema RKPD 2024 ya tentunya tidak akan bisa diakomodir menjadi program prioritas di 2024. Mengapa perlu tema Bapak Ibu? Karena kita tahu bersama bahwasanya Kabupaten Bondowoso ini juga mempunyai keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kita fokuskan kepada tema peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan Ngapunten Bu Dewi, ini putus-putus lagi suara hilang-hilangan. Suara hilang Bu Dewi, suara hilang. Di jaringan. Jadi kendalanya memang di jaringan kalau Zoom ini. Mohon nanti materi dari kami bisa di-share nggih, Bunda. Materi yang dari kami nanti mungkin saya bisa share. Nah, nggih. Karena mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik. Jadi untuk program prioritas tahun 2024, Bapak Ibu, tidak terfokus hanya kepada program pengaruh utamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Akan tetapi kita juga mengakomodir program pengelolaan pendidikan. Jadi melalui PAUD, kemudian melalui PNF, nanti juga bisa diusulkan terkait dengan usulan program prioritas terkait bagaimana seharusnya PAUD itu dikelola dengan baik.
Jadi kami juga membuka peluang itu. Kemudian juga program pengembangan kebudayaan. Nah, ini utamanya adalah untuk anak-anak, untuk remaja, bagaimana pemerintah kabupaten bisa memfasilitasi kegiatan anak-anak di tingkat desa maupun kecamatan. Nanti tentunya akan kita linkkan dengan program dan kegiatan yang ada di perangkat daerah. Kemudian juga program pembinaan perpustakaan. Karena semakin banyak kita membaca, tentunya kita juga akan semakin banyak mendapatkan pengetahuan. Kemudian program pemenuhan upaya kesehatan, baik perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, ini nanti diampu oleh Dinas Kesehatan. Juga program pemenuhan upaya kesehatan ini sama ya. Jadi pemuda ada dinas perpustakaan, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial P3AKB, kemudian juga ada beberapa perangkat daerah yang tentunya nanti bisa mengampu usulan yang akan disampaikan kepada kami di forum Musrenbang tingkat kabupaten ini, Musrenbang perempuan di tingkat kabupaten ini. Catatannya adalah paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan Musrenbang. Karena apapun yang penjenengan usulkan, ketika itu tidak masuk di dalam renja perangkat daerah, tentunya juga tidak akan bisa kita akomodir di dalam RKPD kabupaten. Hari ini Bapak Ibu proses penyusunan perencanaan penganggaran itu sudah berbasis aplikasi. Oleh karena itu, jadi nanti mohon bisa difasilitasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini terkait dengan usulan dari lembaga-lembaga atau melalui chat terbuka, akan tetapi kami tidak bisa menjanjikan bahwa semua usulan nanti akan bisa diakomodir. Tentu ini sudah saya sampaikan. Ada mayoritas itu tetap menjadi hal yang harus kita tentukan. Karena apa? Karena perencanaan ini sangat erat kaitannya dengan penganggaran. Kalau hanya dia terlaksana. Masih ada waktu, Bunda? Masih ada waktu? Apa sudah cukup? Tinggal sedikit karena kita nanti Ya. lebih banyak ini mungkin ada diskusi dari para peserta. Oke. Tapi monggo dilanjut dulu Bu Dewi. Oke, terima kasih. Jadi untuk dasar pengaruh utamaan gender, Bapak Ibu, di tingkat kabupaten ini alhamdulillah kami juga sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pengaruh utamaan gender. Artinya apa? Bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melaksanakan pengaruh utamaan gender. Karena memang ini selain ada instruksi presiden yang sudah ada nomor juga sudah disusun. Jadi secara regulasi insya Allah sudah ada semua. Adapun kedudukan pengaruh utamaan gender di dalam siklus pembangunan daerah seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa harus masuk kepada renja perangkat daerah. Karena renja perangkat daerah ini nanti yang akan diinput di dalam aplikasi SIPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kalau tidak masuk di dalam renja perangkat daerah dan itu nanti tidak diinput di dalam SIPD, tentunya kami nanti juga tidak akan bisa diakomodir di dalam RKPD tahun 2024. Ini. Saya kira itu Bapak Ibu, walaupun di slide saya masih banyak, monggo nanti bisa dibaca di materinya karena saya ingin lebih banyak mendengar dan menampung kira-kira apa yang menjadi
usulan dari lembaga. Karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus, barangkali nanti di forum perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh kabupaten belum bisa terakomodir, tentunya pada forum Musrenbang Perempuan ini kita bisa menyampaikan usulan program-program atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh lembaga perempuan di Kabupaten Bondowoso. Jadi ini merupakan bagian terpenting bagi kami nanti sebagai bahan pertimbangan untuk rumusan prioritas di dalam Dokrenda tahun 2024. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sharing pengantar terkait dengan program prioritas maupun dokumen perencanaan kabupaten yang kita gunakan untuk tahun 2024 sampai dengan 2026. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa membuka wawasan kira-kira usulan apa yang mau disampaikan oleh lembaga perempuan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Sekali lagi atas nama pemerintah kabupaten, kalau nantinya kami tidak bisa mengakomodir semua, mohon dengan kerelaan hati untuk memaafkan, tetapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa mengakomodir dari usulan-usulan yang kita dapatkan di forum Musrenbang Perempuan hari ini. Tetap semangat seluruh perempuan di Kabupaten Bondowoso, karena di tangan perempuan inilah ketahanan keluarga maupun ketahanan suatu daerah maupun bangsa ini nanti akan ibu, para istri ini menjadi madrasah yang pertama untuk anak-anak kita. Bagaimana kita bisa mengantarkan generasi yang akan datang adalah generasi yang sehat dan cerdas serta produktif sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi yang telah menjelaskan secara gamblang terkait dengan perencanaan pembangunan kita, dan alhamdulillah bismillah, insya Allah nanti sesuai dengan upaya dari BP4D akan siap mengantar menampung aspirasi-aspirasi para perempuan yang insya Allah pada sore hari ini hadir. Semoga bisa tertampung apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi usulan-usulan dari perwakilan perempuan-perempuan ini melalui lembaga organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Perlu kami sampaikan Bu Dewi bahwa dan seluruh peserta yang hadir di Zoom ini, bahwa untuk organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Bondowoso sampai detik ini sebanyak ada 39 lembaga organisasi perempuan. Nah, kemudian juga menyimak sebelum kami menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, perlu digarisbawahi juga kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini bahwa pada sore hari ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin diskusi melalui diskusi ini yang nantinya akan dikupas bersama-sama, yaitu pada tanggal 27 Maret 2023. Begitu ya Bu Dewi, melalui Musrenbang. Nah, oleh karena itu mari kita usulan-usulan bisa melalui chat, tapi untuk agar bisa tercover semuanya, karena yang ikut mungkin tidak secara keseluruhan, juga izin mungkin juga mohon petunjuk kepada Bu Kadis, juga Bu Dewi, mungkin juga akan melayangkan atau mengedarkan surat untuk usulan-usulan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga perempuan. Nah, kemudian sesuai apa yang disampaikan, pastinya dengan adanya peran kita sebagai perempuan yang juga berdasarkan kami mengikuti rapat koordinasi di provinsi, karena bagaimanapun juga peran perempuan itu adalah sangat penting dan yang nantinya juga sangat memberikan kontribusi yang besar, di mana draft kita untuk mengukur kebahagiaan itu nanti akan ada IKK, yaitu Indeks Kualitas Keluarga. Nah, ini kalau IKK-nya nanti perempuan-perempuan hebatnya ini betul-betul berperan, insya Allah akan dilihat dari keberhasilan, yaitu melalui IKK. Kemudian juga kepada Bapak Ibu sekalian, pastinya kita dengan adanya regulasi, kemudian juga yang sudah
sampaikan tadi pastinya membutuhkan penguatan bersama, komitmen bersama dari kita-kita semuanya. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, Bu Kabid, terkait dengan EPD tahun 2024 sampai tahun 2026, bahwa untuk bidang kami yang melekat di Dinas Sosial diantaranya adalah untuk memberikan pemenuhan hak anak, termasuk juga memberikan penguatan pemberdayaan perempuan, termasuk juga di dalamnya itu gender, yaitu pastinya mendapatkan perlindungan kepada perempuan juga. Di situ tadi menyampaikan Bu Dewi juga memberikan penguatan kepada P2T, P2A, Bu Dewi. Perlu kami laporkan juga bahwa tahun 2023 ini sudah sudah disahkan bahwa sudah terbentuk UPTD PPA, Bu Dewi. Nah, ini juga mungkin untuk yang P2T, P2A-nya bisa dialihkan ke penguatan UPTD PPA-nya, dan perbubnya juga sudah terbit. Tinggal penguatan di SDM, di penguatan di dalamnya untuk implementasi pelaksanaan dari realisasi dari pembentukan UPTD PPA. Demikian Bu Dewi terkait dengan penguatan P2T menjadi ke UPTD PPA. Sedangkan untuk P2T P2A-nya adalah menjadi jejaring lembaga layanan di kita nanti untuk penguatan di jejaring layanan. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk lebih optimalnya agar kita bisa menampung semua apa yang menjadi usulan, monggo mungkin ada usulan dari Bapak Ibu semuanya bisa raise hand, mungkin juga yang mewakili dari perguruan tinggi yang kedepannya kita proses untuk pembentukan PSGA. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang diusulkan terkait dengan ini, pemberdayaan perempuan, usulan-usulan kita yang nanti kita godok, kita kupas bersama-sama pada saat musrembang. Ini tidak resen Bu Moderator, ada yang WA ke saya. Jadi mungkin bisa langsung saya jawab, nggih. Jadi mengikuti tapi bertanyanya lewat Japri ke saya. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan upaya untuk peningkatan kapasitas perempuan melalui SOTH. Bagaimana mekanisme pembentukannya? Ini yang kami jawab dulu. Terima kasih Ibu. Itu tadi sahabat dari Fatayat yang bertanya. Jadi mengapa kita membentuk SOTH, Sekolah Orang Tua Hebat, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa SOTH itu adalah salah satu upaya untuk peningkatan kualitas kapasitas perempuan. Di SOTH, di Sekolah Orang Tua Hebat itu ada 14 kali pertemuan dan ada modul khusus ya terkait dengan parenting, terkait dengan bagaimana membangun komitmen diri menjadi ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi bahwa ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Itu disampaikan juga materi itu. Kemudian juga untuk kesetaraan laki-laki dan perempuan, bahwa pola asuh itu tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu. Di situ ada di pertemuan ketiga dan di pertemuan ke-11 kalau tidak keliru itu wajib dihadiri oleh ayah. Karena di situ ada komitmen pengasuhan bahwa suami pun itu harus memberikan kontribusi terhadap pengasuhan anak. Karena kita tahu ibu bapak sekalian, kita ini terutama di Bondowoso ini masih menganut budaya patriarki ya, di mana laki-laki itu cenderung memiliki peran yang dominan dalam keluarga. Padahal sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu memiliki porsi yang setara untuk bisa memberikan keputusan-keputusan terhadap pola asuh anak. Nah, itu teknisnya itu sangat mudah, mendaftarkan saja kepada kami, kemudian juga ada minimal untuk siswanya, mahasiswanya. Suara saya jelas, Bu Dayat? Halo? Halo, suara saya jelas? Jelas. Oke. Jadi ada minimal pesertanya itu adalah 25 sampai 30 orang. Nanti sambil lalu mendaftarkan ada 25 sampai 30, itu nanti langsung mendaftarkan juga siapa fasilitatornya. Nah, fasilitator itu nanti akan kita berikan BIMTEK untuk menjadi fasilitator atau instruktur dalam Sekolah Orang Tua Hebat.
Memang ini tidak ada anggaran khusus, tetapi ini adalah sebuah gerakan. Sebuah gerakan untuk supaya semakin banyak semakin banyak perempuan yang bisa bergabung dalam SOTH dan Selantang, sehingga semakin banyak peningkatan kapasitas yang bisa kita lakukan. Silahkan membentuk sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Hari ini sudah ada 64 SOTH Selantang, Bu Dewi kami laporkan. Sudah ada 64, ini tertinggi jumlahnya, terbanyak di Jawa Timur. Memang kita diberikan kewajiban itu minimal ada 2, tetapi kita sudah ada kelas-kelas baru yang itu dibiayai secara mandiri oleh kelompok-kelompok PKK, Fatayat, LKKNU, LKKPJNU, Aisyah, Muslimat. Terima kasih, ormas ini luar biasa. Dan kami sampaikan juga kepada perguruan tinggi ini, respeknya juga luar biasa untuk pendirian PSGA. Jadi sahabat yang bertanya melalui Japri kepada saya terkait dengan pembentukan SOTH ini, monggo silakan bisa diajukan kepada kami, siswanya siapa saja. Nanti di pertemuan ke-15, di pertemuan ke-14 ketika materi itu sudah selesai, itu akan ada wisudanya. Jadi wisudanya nanti ditandatangani oleh Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK dan juga sebagai untuk terus kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan. Karena kita tahu bahwa sekolah ibu atau sekolah perempuan ini kita sudah nggak bisa mengikuti jenjang pendidikan. Boleh ya, paket C bisa. Tetapi kalau untuk ngejar materi-materi yang diberikan di SMA misalnya, ini kita sudah nggak terkejar. Sehingga materi yang pas memang adalah materi terkait dengan parenting, pola asuh anak, tentang kesehatan lansia, dan seterusnya. Saya kira itu, terima kasih. Kayaknya di situ juga ada Nabila ya, yang chat di room, mungkin nanti bisa dibacakan. Atau saya kira saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo Ibu. Itu pertanyaan dari Nabila. Terima kasih Nabila, Ketua IPPNU Bondowoso. Bagaimana peran perempuan muda? Ini sangat kami tunggu, ya, sangat kami tunggu. Mitra kita yang satu ini yaitu dari IPPNU, karena itu adalah para perempuan muda di Bondowoso. Nanti kita akan sinergikan apa saja peran yang bisa kita lakukan. Tentu banyak sekali, terutama sebagai pelopor dan pelapor. Kita juga punya forum anak untuk peningkatan kapasitas, dan kita juga kerjasama dengan Rutgers dan Fatayat dalam program Power to Youth, ya, untuk memaksimalkan peran anak muda. Silakan Nabila dan sahabat-sahabat dari IPPNU, nanti kita akan bergabung dalam program-program pendewasaan usia perkawinan, dalam program untuk memaksimalkan peran anak muda. Hari ini kami sampaikan kepada forum anak. Jadi forum anak itu sudah terbentuk di 219 desa kelurahan, tetapi yang bisa benar-benar maksimal itu yang kita dampingi itu ada di 5 desa. Nah, peran forum anak yang di 5 desa ini, mari nanti kita gedok tularkan kepada desa-desa yang lain. Di 5 desa yang kita dampingi, forum anak itu membantu pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa. Kami sampaikan, kalau toh kegiatan itu masih sedikit, bisa terutama dengan kecanggihan anak-anak kita di media sosial, setiap pengurus forum anak, setiap desa itu ada 15 pengurus forum anak. Kalau satu anak itu upload untuk foto terbaik di desanya, saya kira nanti foto-foto yang beredar di dunia maya itu adalah foto-foto terbaik yang dihasilkan dari hasil upload dari anak-anak kita. Itu mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Dewi, bagaimana peran perempuan muda untuk bisa mewujudkan kesetaraan perempuan, peran dalam pembangunan. Saya kira nanti bisa ditambah oleh BP4D. Bu Dewi, monggo. Dan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bu Dewi, monggo. Aturan. Terima kasih. Sedikit ingin saya tambahkan bahwasanya program untuk pemberdayaan pemuda itu
adanya adalah di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Itu kalau sesuai dengan urusan dan program perencanaan dan penganggaran yang ada di kami di kabupaten. Jadi kepada adik-adik, kepada anak-anak saya yang ingin mengajukan program tentang bagaimana peran pemuda, monggo silahkan, ada beberapa menu yang ada di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Jadi di situ ada Paskibraka, kemudian kalau Paskibraka sekarang ditangani oleh Bakesbang, tetapi seperti program kesenian, kebudayaan, kelompok-kelompok pemuda itu bisa diajukan ke Dinas Pariwisata. Jadi tidak hanya diajukan kepada Dinas Sosial, akan tetapi usulan itu nanti kami yang akan mensinergikan dengan program-program sesuai dengan kewenangan dari perangkat daerah. Jadi karena kalau dana APBD itu sudah ada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Baik, terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Mungkin ada lagi sambil lalu menunggu yang lainnya, mungkin ada yang perlu diusulkan. Senyampang ini lembaga organisasi perempuan bergabung, juga ada perguruan tinggi, juga ada lembaga yang lainnya yang ikut bergabung. Mungkin sekilas juga perlu kami sampaikan kepada Bu Dewi selaku tim gugus tugas KLA, bahwa kita saat ini sedang mengikuti proses untuk penginputan evaluasi KLA yang diikuti oleh semua kabupaten dan kota, bahwa juga saat ini mohon kepada semua lembaga yang tergabung ini mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh lembaga masyarakat, diantaranya di sini yang hadir insya Allah juga dari Aisyah, dari Muslimat, dari Fatayat, dari beberapa ini mungkin sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak anak atau PHA, dan juga sudah memberikan perlindungan khusus kepada anak. Nah, ini monggo saya juga ditunggu kepada lembaga ini untuk kami himpun kira-kira kegiatan berupa apa saja yang sudah memberikan kontribusi dalam memberikan pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak. Misalnya salah satu contoh Fatayat pada saat hari santri insya Allah ya, itu sudah melakukan mengakomodir untuk pelayanan untuk mendapatkan KIA. Berapa KIA kalau tidak salah, agak lumayan, itu lumayan banyak. Kemudian juga mungkin Aisyah juga sudah empati memberikan perhatian dalam memberikan layanan perlindungan kepada anak, mungkin melaporkan apabila ada kasus, ini kan juga sudah ada beberapa. Begitu juga Muslimat juga mengadakan mungkin terkait dengan sosialisasi tentang kelengkapan adminduk kepada anak-anak kita. Ini salah satu contoh yang berkaitan dengan peran-peran untuk kepedulian kepada anak-anak kita. Nah, ini sekilas info dari kami, emang dari lembaga-lembaga apabila sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan untuk memberikan empati kepada anak-anak kita. Demikian Bu Dewi, sekilas ini juga saya sampaikan. Dan kalau memang ada, mohon nanti bisa disampaikan kepada, mungkin bisa saat ini langsung kami catat juga, atau juga nanti kami kirim ini surat, bisa melalui bersurat juga, hard copy bisa kirim langsung kepada Dinas Sosial. Demikian Bu Dewi. Ada lagi yang lainnya dari Bapak Ibu semuanya yang tergabung. Mungkin Bu Susi ada yang perlu disampaikan, Bu Susi dari perguruan tinggi terkait dengan ini PSGA atau untuk kepedulian kita terhadap perempuan atau sekaligus juga anak, karena ini juga keterkaitan dengan gender juga. Oke, mungkin kalau tidak ada yang perlu disampaikan, nanti akan ditindaklanjuti, Bu Dewi akan bersurat kepada lembaga-lembaga organisasi perempuan
minimal mungkin 1 minggu sebelum pelaksanaan sudah bisa tertampung atau sudah bisa terkoordinir secara keseluruhan. Mungkin demikian. Mohon petunjuk Bu Anis mungkin untuk langkah selanjutnya. Saya kira demikian. Nanti kita tidak lanjuti dengan bersurat kepada lembaga-lembaga untuk penguatan kapasitas perempuan. Dan baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mengingat waktu kita sudah juga sore, insya Allah nanti untuk menguatkan suara-suara perempuan kita tindak lanjuti, kita mengirimkan surat edaran kepada lembaga perempuan. Demikian pelaksanaan diskusi atau semacam urun rembuk kita bersama-sama terkait dengan kita penguatan untuk pemberdayaan perempuan, pastinya dengan waktu yang sangat singkat ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian dan kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan sebentar ini dari mungkin kita bisa untuk pertemuan Musrembang pada sore hari ini kita akhiri cukup sekian dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu dua narasumber, para ibu-ibu hebat, para perempuan hebat, yaitu Bu Anis sama Bu Dewi. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama-sama. Monggo kita on cam semuanya. Itu di chatroom sebelum ditutup ada juga Ibu di chatroom. Oh iya, monggo. Ya, ini dari Bu Lili. Ya, monggo sebelum ditutup. Kami tertarik di sekolah kami untuk menjadi program Desa Binaan Unibu. Siap Bu Lili, nanti kita program ke depan menjadi Desa Binaan Unibu ya. Tertarik dengan sekolah Ibu untuk menjadi program. Ini Bu, usulan kami tertarik dengan sekolah Ibu. Mungkin SOTH sama Selantang tadi untuk menjadi program di Desa Binaan Unibu. Demikian kita. Monggo mungkin ada tanggapan dari Bu Anis sebelum kami tutup. Baik, terima kasih. Itu ada dua, itu sepertinya ada program untuk. Terus kemudian yang kedua Bu, ini dari Bu Oni, ini perwakilan dari IBI Bu. Mohon izin kegiatan apa yang perlu diberikan kepada pemuda-pemudi yang putus sekolah. Ini dari IBI Bu Oni. Ada dua pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu untuk sekolah Ibu atau sekolah orang tua hebat. Ini nanti monggo kita akan berkolaborasi untuk membentuk sekolah orang tua hebat bersama dengan perguruan tinggi. Monggo desa binaannya di mana kita nanti akan mendirikan bersama-sama. Intinya nanti modul itu sudah kita siapkan. Fasilitator monggo dipersiapkan apakah dari mahasiswa ataukah dari dosen atau seperti apa. Monggo kami sangat welcome. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Nanti kita tidak lanjuti. Kemudian yang kedua untuk gerakan untuk supaya tidak putus sekolah, mari kita Dinsos P3AKB ini sudah memberikan rekom untuk anak-anak kita supaya tidak hanya berhenti di SMA, SMK, tetapi juga bisa kuliah dengan gratis melalui program KIP kuliah. Sehingga itu nanti bebas kuliah di mana saja. Kami pun kepada pendamping PKH kami sampaikan untuk anak-anak yang kelas 3 SMA, SMK jangan lagi ditanya nanti mau kuliah atau tidak. Tetapi mohon bertanyalah nanti kuliahnya di mana. Sehingga akan semakin banyak jumlah sarjana-sarjana kita di Bondowoso. Kalau kita lihat angka putus sekolah itu pun juga kita prihatin ya ketika ada anak-anak kita di seantero Bondowoso ada beberapa yang memang yang masih putus sekolah. Putus sekolah itu pun berbagai macam penyebabnya. Ada yang masalah ekonomi, ada yang karena nikah dini ya. Tadi juga disampaikan di ini
Terima kasih Mbak Murti, ini juga sudah bergabung juga ya. Iya. Makasih Mbak Murti, ini luar biasa. Ini adalah ikon kita, ikon perempuan Bondowoso ya, yang Izin Bu terus Anis, menyuarakan. Siap. dari Bu Ya. Oni ini apa perlu ini kegiatan apa yang perlu diberikan kepada pemuda-pemudi yang putus sekolah Ya, untuk menghindari terjadinya pernikahan usia dini ini ya. Jadi kalau memang bisa kita bersama-sama mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah akan kita berikan penguatan kapasitas, baik itu skill berupa keterampilan atau mungkin nanti kita fasilitasi dalam bentuk kegiatan. Kalau di Dinsos P3 AKB ini ada kegiatan pengiriman untuk anak-anak putus sekolah ke PSBR Jombang, ada Blitar, ada Pamekasan. Jadi monggo nanti kita bisa sinergi juga dengan DPM PTSP. Sehingga angka putus sekolah itu bisa kita minimalisir sekecil mungkin sehingga mudah-mudahan dengan adanya upaya kita untuk memaksimalkan, sekali lagi anak kita sampaikan juga kepada forum anak. Ayo forum anak yang ada di desa kita lihat, kita sisir kembali, kita tracing ada berapa anak di situ yang sudah tunangan. Kami pun ada program SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Di Bondowoso itu jumlahnya terbanyak di Jawa Timur, ada 100 SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Ini pun juga kami melakukan tracing bersama 100 SSK tersebut. Ada berapa anak yang sudah tunangan? Nah, yang sudah tunangan itu didampingi oleh guru BK, didampingi oleh psikolog, dan mereka melakukan ikrar untuk tidak menikah sebelum usia 19 tahun. Itu yang kita lakukan. Di Sumbersari yang kita dampingi, di Sucolor, anak-anak kita itu sudah deklarasi untuk tidak bertunangan atau menikah sebelum usia 21 tahun. Ya memang secara regulasi undang-undang kita itu minimal 19 tahun untuk bisa melakukan perkawinan. Tetapi kalau dalam dari BKKBN bahwa usia ideal untuk menikah perempuan itu 21 tahun, yang laki-laki 25 tahun. Nah, itu yang terus akan kita kampanyekan kepada anak-anak kita supaya sekali lagi mustahil ketika kita melakukan pembangunan tetapi SDM kita masih berada di bawah rata-rata. Kuncinya itu adalah SDM, ya. Kuncinya adalah SDM. Maka sekali lagi, mungkin yang ada Bapak Ibu yang baru bergabung, slogan kita itu adalah 3 stop. Stop anak melahirkan anak, jangan sampai anak di bawah 19 tahun itu menikah, ya. Kemudian yang kedua itu adalah stop kebodohan melahirkan kebodohan. Sehingga angka putus sekolah itu bisa kita hindari. Persoalan ekonomi, persoalan biaya pendidikan itu sudah diantisipasi melalui beberapa program. Ada KIP kuliah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah stop kemiskinan melahirkan kemiskinan. Kalau hari ini masih banyak ibu yang menerima bantuan sosial melalui PKH, BPNT, maka mudah-mudahan kemiskinan itu, bantuan sosial itu tidak kita wariskan. Cukup kita putus mata rantainya ada di orang tuanya. Jangan sampai anak-anaknya mewarisi kartu-kartu bantuan sosial. Ya memang apa yang kita lakukan itu panennya tidak bisa kita petik hari ini. Tetapi setidak-tidaknya 5-10 tahun yang akan datang, kita akan memperoleh bonus demografi ketika anak-anak muda kita menjadi anak-anak yang hebat. Jadi kalau kita ingin apa yang kita raih 10-20 tahun yang akan datang ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Dan slogan BKKBN itu berencana itu keren, ya. Jadi segala sesuatunya memang harus kita rencanakan. Para keluarga ya nanti akan memiliki anak berapa, nanti akan disekolahkan di mana. Tentu perencanaan keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan keluarga berkualitas itu harus kita siapkan dari sekarang. Maka dari itu upaya-upaya itu tentu tidak bisa kita lakukan sendiri di Dinsos P3 AKB, di BP4D atau Bapeda, atau di OPD. Tentu partisipasi masyarakat, suara masyarakat, dan dukungan seluruh NGO, LSM, media itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan yang khususnya mewujudkan kesetaraan dan pembangunan yang responsif perempuan. Itu Ibu, terima kasih masukannya, terima kasih. Ya, barangkali baik, masih ada, ya. Cukup, sudah tidak ada yang tertinggal Ibu.
Ini ada resen ini, monggo yang masih resen ini katuran. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf, saya Nihaya dari Persaudaraan Muslimah, mungkin masih asing, baru ini. Jadi Persaudaraan Muslimah, Ibu, itu kami sudah hampir 2 tahun ini fokus yang masih bisa kami lakukan itu membantu anak-anak yatim, gitu ya. Lah, di antaranya anak-anak yatim itu kan ada yang kebanyakan. Ini kami berdiri itu berawal dari korban COVID, Ibu. Jadi karena banyaknya korban COVID, banyak anak yatim piatu, sehingga kami fokus ke anak-anak itu. Nah, di antaranya anak yang kami asuh itu ada yang memang awalnya bapaknya orang mampu, jadi seorang pegawai negeri begitu. Kemudian bapaknya meninggal sehingga si ibunya ini sekarang jadi pembantu. Sudah setengah putus asa, putranya 2, yang satu SD, yang satu mau masuk SMA. Jadi masih galau juga, sudah putus asa kayaknya nggak bisa kuliah deh begitu. Sedangkan dari awal kan bukan keluarga miskin begitu. Apakah nanti di saat kuliah itu bisa mendapatkan KIP kuliah, Oke, baik, terima kasih apa yang menjadi curhatan dari Bu Nihaya ya. Monggo Bu Kadis, mungkin ada yang bisa menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi curhatan dari Bu Nihaya. Baik, terima kasih. Jadi Bu Nihaya, terima kasih juga dari Muslimat apa Ibu tadi Salimah ya? Persaudaraan Muslimah. Dari Persaudaraan Muslimah. Jadi kami, slogan kami di Dinas P3 AKB itu berupaya untuk ketika ada pengaduan masyarakat miskin, kami punya 4 tracing. Tracing yang pertama, dia itu punya adminduk atau tidak, punya KTP KK atau tidak. Karena syarat untuk mendapatkan intervensi itu memang salah satunya adalah memiliki NIK. Nah, ketika tracing yang pertama, itu adalah hak dasar, hak kependudukan, yaitu KTP dan KK. Kalau misalnya KTP dan KK saja tidak punya, ya maka bagaimana mungkin mereka akan tercatat di dalam data kependudukan. Jadi mereka kita dampingi untuk bisa mendapatkan KTP KK melalui perekaman di Dispenduk. Kalau misalnya masyarakat tersebut tidak mampu ke Dispenduk, misalnya lansia, lumpuh, disabilitas, maka kita bersama-sama dengan Dispenduk untuk turun ke lokasi, dan ini sudah banyak yang kita fasilitasi. Bersama Dispenduk melakukan iris mata atau perekaman di rumah warga tersebut, dan besoknya KTP-nya kita antarkan. Itu tracing yang pertama. Tracing yang kedua, kalau memang dia memang miskin, masuk ke dalam DTKS atau tidak. Data terpadu kesejahteraan sosial. Karena pintu masuk untuk mendapatkan bansos dan intervensi dari pemerintah itu adalah harus ada di DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Ketika namanya tidak ada di DTKS, ya maka kita akan mediasi ke desa supaya dalam musyawarah desa, nama tersebut itu bisa diusulkan dalam DTKS. Yang ketiga, tracing ketiga adalah penerima KIS atau tidak, atau BPJS atau JKN. Setidak-tidaknya ketika kondisi tersebut mereka tidak mampu, ya maka fasilitasi kesehatan, apalagi Bondowoso ini sudah UHC, sudah Universal Health Coverage, ya, di mana layanan kesehatan kita itu bisa memberikan kepada semuanya. Kita sudah deklarasi UHC, dan masyarakat tersebut tracing yang ketiga itu adalah kita fasilitasi KIS-nya. Kalau tidak punya ya kita daftarkan. Tracing yang berikutnya itu adalah penerima bansos atau tidak. Jadi kalau memang dia miskin dan tidak menerima bansos, ya maka nanti akan dimusyawarahkan dalam forum musyawarah desa kelurahan supaya nama tersebut diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Memang hari ini dinamika bantuan sosial itu masih ada saja, ya, yang namanya exclusion error, inclusion error. Apa itu? Inclusion error itu masyarakat yang mampu ada di dalam data. Itu namanya inclusion error. Yang kedua itu adalah exclusion error, masyarakat yang tidak mampu, yang miskin tetapi tidak ada dalam data. Itu terus kita lakukan untuk dilakukan pembersihan terhadap inclusion error, masyarakat yang mampu supaya dikeluarkan dari data, dan masyarakat yang tidak mampu harus segera dimasukkan ke dalam data. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Termasuk ketika yang disampaikan oleh Bu Nihaya tadi
mereka ketika ingin kuliah, ya maka kita fasilitasi untuk mendapatkan KIP kuliah. Surat keterangan itu kita keluarkan dari Dinsos P3 AKB, yang penting namanya ada di dalam DTKS, dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka kita akan berikan rekom KIP kuliah dan bebas untuk kuliah di mana saja yang dikehendaki sepanjang persyaratan itu mengikuti perguruan tinggi yang dimaksudkan. Kemudian itu tadi ada juga pertanyaan Ibu di bawahnya, di chatroom di bawahnya itu untuk masalah putus sekolah kelas 4 SD dan sebagainya. Itu jawabannya kurang lebih sama dengan yang ada di atas tadi. Ya, memang faktor budaya, faktor kemiskinan dan banyak faktor yang menyebabkan anak-anak kita putus sekolah. Ya, mudah-mudahan ini terus bisa kita maksimalkan, kita sinergikan, karena sekali lagi kita tidak bisa sendiri, ya. Kita dengan Dinas Pendidikan, kita akan juga melihat, kita juga punya data PK21 yang dimutakhirkan dengan PK22, pendataan keluarga, ada 81 indikator di sana, termasuk salah satunya adalah anak-anak putus sekolah. Itu ada di titik mana saja, ada di wilayah mana saja. Itu akan terus kita lakukan. Sampai hari ini pun kita juga bersama Forum Anak, terima kasih PKK sudah mendampingi kita juga terus sampai ada Iva Smart, ibunya Forum Anak, untuk bisa memastikan di setiap desa Forum Anak pun mudah-mudahan bisa terus bergerak bersama kita semuanya untuk memaksimalkan peran anak muda dalam pembangunan, ya. Karena anak itu tidak hanya objek pembangunan, tetapi anak itu adalah juga subjek pembangunan yang mereka punya hak juga untuk memberikan kontribusi, usulan, masukan, dan berperan dalam proses pembangunan yang ada di desanya. Demikian. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi pertanyaan Bu Nihayatus dari Persaudaraan Muslimah, dan juga ada pertanyaan yang sama ini dari perwakilan dari Muslimat Tanah Saha sama. Mungkin ini Bu, mungkin ada waktu sedikit Bu Murti ini bertanya. Monggo Mbak Murti. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ini baru kelihatan Mbak Murti mulai tadi mana suaranya ini. Sebenarnya udah tadi mulai awal udah ikut, terus kemudian nggak tahu terlempar dengan sendirinya. Oh gitu, iya. Masuk lagi. Ya, terima kasih. Ini mungkin baru pertama kali saya mengikuti musrembang yang spesial untuk perempuan, di mana perempuan adalah subjek dari pembangunan. Yes, oke. Maka dari itu saya tidak ingin bertanya karena memang subjek, berarti harus ngasih usulan, bukan bertanya, begitu. Nah, karena kami sebagai Direktur Edelweiss dalam hal ini, saya ingin memberikan beberapa catatan pada forum ini. Yang pertama, saya sepakat bahwa perempuan adalah subjek. Ketika bicara subjek, untuk mematakan atau melibatkan, setidaknya meminimalisir sistem paternal, kita memang harus dikasih porsi atau afirmatif itu sendiri. Nah, ketika bicara afirmatif, pertanyaannya adalah apakah sudah ada beberapa kebijakan sehingga kita itu bukan ini lagi, tapi dilibatkan, bukan hanya sebagai objek, misalkan diundang sebagai peserta, tetapi menjadi konseptor, menjadi ide-ide baik, sehingga kemitraan antara NGO dan JO itu benar-benar dirasakan. Nah, saya tadi hari ini bicara Edelweiss, itu bicara terkait lingkungan. Nah, saya masih melihat ini usulan karena memang di RPD kemarin juga skala prioritas adalah lingkungan. Pada waktu RPD kemarin kami hadir, itu skala prioritas pemerintahan daerah adalah lingkungan. Nah, ketika bicara lingkungan, Edelweiss dalam hal ini sudah menjawab itu, dalam artian sudah best practice sudah kami lakukan. Cuma memang ada beberapa masalah dan kendala karena di setiap UPD itu belum tentu punya wawasan gender terbukti. Ketika ada perempuan yang masuk, itu seakan-akan kita minta, tanda kutip ya, bukan mereka butuh. Padahal afirmatif ini adalah memberikan ruang. Nah, ini yang perlu di browsing atau diinstal gitu. Kepada terutama laki-laki nih, saya melihatnya begitu, kepala dinas ya dalam hal ini, karena kita bicara pemerintahan, jadi mereka harusnya welcome gitu loh. Welcome dalam arti memberi ruang untuk berkomunikasi, berkontribusi, tanpa harus kita meminta sampai ada kesulitan dan sebagainya. Ini perlu sekali lagi kalau bicara subjek ya, daripada mati nanti perempuan ini mati lama-lama kalau memang tidak dilestarikan dan tidak dipelihara.
Karena di situ juga ada keterlibatan anak-anak, perempuan, dan anak-anak dalam artian secara luas, bahwa bonus demografi hari ini ya kita sudah mendapatkan itu bicara Bondowoso. Tetapi karakter-karakter atau era-era sudah berubah banyak gitu loh, bahwa era COVID, era pandemi, kemudian sekarang era digital, itu sudah ada banyak perlakuan atau perilaku yang berbeda jauh, sehingga arahnya pisaunya memang harus itu gitu loh, harus ditambah. Saya mungkin mengusulkan di sini yang pertama mungkin harus ada penelitian, dan itu diberikan khusus untuk NGO, biarkan mereka menjadi subjek gitu. Jadi ketika menjadi subjek, sekali lagi partisipatif diartikan sebagai memberikan ruang, bukan melibatkan pasif, tetapi melibatkan aktif. Nah, ini yang saya maksud. Jadi mumpung ada Bu Dewi, ya saya kenal baik dengan beliaunya. Kalau bicara gender sudah nggak inilah ya, sudah wis out of box gitu, apalagi ada di perencanaan. Ini penting untuk dimasukkan di situ. Pelibatan aktif ya, partisipasi aktif, bukan pasif sebagai peserta atau sebagai mereka yang objek tadi. Termasuk Mbak Anies yang berpikirnya tentu jauh lebih ini ya, pengalamannya, latar belakang pendidikan, termasuk yang sedang saya hadapi ini Bu Sumaryati. Saya pikir itu, jadi konkret gitu loh, konkret, bukan hanya semacam isu yang didengungkan tapi nggak menjawab gitu. Karena apa? Boleh pemerintah mengatakan sudah melakukan, tapi ketika ada catatan NGO dalam arti masyarakat tidak melakukan. Nah, ini adalah poin penting yang harus dipertimbangkan. Termasuk tadi ada beberapa pertanyaan, itu kan menunjukkan bahwa masih belum ada ruang yang terbuka sehingga mereka benar-benar mengakses. Ini kan sesuatu yang mudah sebenarnya. Nah, ini perlu ada inilah perlu ada semacam entah apa namanya ya, misalkan contoh KLA nih, contohnya kemarin harus ada evaluasi gitu. Artinya bukan berarti tidak melakukan pemerintah. Kami catat bahwa sudah melakukan pasti, tetapi ada memang yang harus dievaluasi sehingga kita harus menentukan skala prioritas. Kalau misalkan bicara salah satu dari isu Dinsos di P3KB ini, apa sih isunya KLA itu misalkan apa? Itu selesaikan aja dulu deh. Dan saya berharap ini memberikan ruang partisipasi aktif kepada NGO. Bisa Muslimat, bisa Aisyah, bisa Edelweiss, bisa perempuan gereja, bisa siapapun. Yang penting mereka tahu konsepnya, mereka bisa memberikan itu, gitu loh. Sehingga kita bisa hidup gitu kan. Karena ya kalau cuma peserta ya bagaimana kita hidup, udah lewat kayak begitu. Ya makanya Musrenbang ini saya berharap ketika ada undangan saya masuk, walaupun di dalam daftar undangan tidak ada. Karena bagian dari subjek tadi, perempuan sebagai subjek. Di situ juga tidak ada penggiat lingkungan, misalkan perempuan. Banyak sekali klaster-klaster yang mungkin tidak terekam dengan baik. Nah, menjadi penting itu ya, catatan saya begitu. Jadi sekali lagi selamat Hari Perempuan Internasional yang hari ini Bondowoso sudah menyambut itu dengan Musrenbang Perempuan, dan saya tidak berhenti sampai di sini karena memang bicara perempuan itu juga ada klaster-klasternya, ada klaster mungkin kelas yang sudah berdaya, mungkin sudah nyadar, bahkan ada klaster yang tidak nyadar. Ini harus dipisahkan. Bagaimana memperlakukan mereka yang mungkin masih di klaster bawah, bagaimana di tengah, bagaimana di atas. Nah, kalau bicara subjek, ya otomatis klaster mana yang harus disasar, pelibatan aktif mana yang mereka harus dilibatkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang respon gender. Musuh kita sekali lagi memang benar kebodohan dan ketidakpahaman mereka yang tidak respon gender, walaupun gender itu sudah bahasa bukan asing, tapi pada praktek-praktek tertentu masih bias gender. Itu saya rasakan betul. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita sangat ini ya memahamkan. Saya jangan dilihat sebagai perempuan, tapi ketika bicara respon gender lihat kapasitas. Bukan afirmatif lagi sebenarnya, kalau klaster sudah nyadar itu bukan afirmatif lagi. Tolong posisikan kami sebagai manusia, bukan hanya perempuan lagi, seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada, mohon maaf ya,
pemerintahan dalam ini laki-laki yang mereka melihat ini perempuan apa sih? Ya masih begitu. Nah, ini yang menghambat gitu loh. Ini yang menghambat tumbuh kembangnya partisipasi perempuan ketika tidak diberikan ruang partisipasi aktif buat klaster-klaster yang memang sudah ngeh terhadap respon gender itu sendiri. Mungkin itu saja masukan kami. Sekali lagi selamat Dinsos dan DP3KP terutama juga Bapeda ini yang sudah menginisiasi terselenggaranya kegiatan Musrembang perempuan yang baru pertama kali saya menghadirinya. Mungkin gitu aja. Congratulations buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Murti yang selalu energik dengan penuh semangat 45-nya. Dan intinya menyimpulkan tadi yang disampaikan Mbak Murti dari ini apa yang dikupas secara panjang lebar. Intinya Mbak Murti mohon dapatnya semuanya perempuan itu bukan hanya dilibatkan gitu ya Mbak Murti, tapi menjadi partisipasi aktif itu tadi kesimpulannya. Ya, mungkin ini dikasih mungkin posisi, ada porsi, ya, posisi untuk diperankan sebagai partisipasi yang aktif, diberikan ruang gitu ya Mbak Murti. Mungkin ada tanggapan dari Bu Anis sama Bu Dewi, monggo sebelum kita tutup. Baik. Terima kasih Mbak Murti, Ibu Bapak sekalian. Siapa sih yang tidak kenal Mbak Murti ya? Ikonnya Bondowoso ya. Sebelum orang kenal pejuang perempuan di Bondowoso yang tidak pernah lelah menyuarakan aspirasi perempuan. Bahkan itu juga yang kemudian menjadi penguat bagi kita semua para perempuan di Bondowoso dengan suara-suara Mbak Murti di bidang perempuan, di bidang lingkungan. Ini. Jadi saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Murti bahwa kita akan terus berbicara, kita akan terus bergerak apapun yang terjadi dan kita melakukan yang kita bisa. Selama ini meskipun kita pada keterbatasan, tapi kami terima kasih kolaborasi, sinergitas dari berbagai NGO, organisasi sosial 2-3 tahun belakangan ini sudah semakin banyak. Ini salah satu contoh apa yang dilakukan oleh PKK dalam kegiatan sekolah orang tua hebat. Ya, PKK menginisiasi banyak kelas. Hari ini sudah ada, sekali lagi tadi saya sampaikan ada 64 kelas sekolah orang tua hebat. Kalau per kelasnya itu ada 30 kali 60 itu sudah ada sekitar 1.800-an. 3 kali 6 ya 1.000 ya ada ada banyak perempuan yang sudah mengikuti program ini. Kita juga ada sekolah perempuan untuk peningkatan kualitas hidup ya. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Mbak Murti bahwa persoalan utamanya itu adalah persoalan SDM, persoalan perilaku, persoalan bagaimana membangun mindset. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan memiliki cita-cita tinggi kalau ibunya tidak memiliki mimpi yang tinggi untuk anak-anaknya. Kami sampaikan kepada para ibu di BKH, di Sekoper BKH, di SOTH, di Selantang, di sekolah-sekolah yang memang kita bentuk, yang kita inisiasi, ayo para ibu dulu. Sebelum anak-anaknya punya mimpi yang tinggi, ibunya pun harus punya mimpi yang tinggi untuk anak-anaknya. Ya, semampu kita. Nah, maka ibunya yang harus dikapasitasi terlebih dahulu melalui kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Terima kasih juga Fatayat NU sudah memiliki pondok konseling di setiap kecamatan. Sudah melakukan kegiatan pelatihan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Sehingga kami sangat terbantu hari ini korban-korban perempuan dan anak itu banyak yang tidak langsung ke P2TP2A maupun ke PPA Polres, tetapi banyak juga melalui polling, melalui pondok konseling yang diinisiasi oleh Fatayat. Hari ini mereka juga bergabung dalam gugus tugas KLA di kecamatan. Terima kasih Neng Din dan juga sahabat-sahabat yang lain. Fatayat pun juga saya lihat juga concern terhadap Gavantara, gerakan untuk ekoenzim, gerakan untuk lingkungan. Juga ini juga mengikuti jejak Mbak Murti. Neng Din terima kasih sudah pelatihan ekoenzim di mana-mana, ekobrik, bank sampah, kemudian juga mewujudkan para santri yang tangguh dengan menjaga lingkungan. Ini semuanya juga sudah banyak dilakukan. Kemudian juga GOW, terima kasih Bu Imron dan juga tim di Gabungan Organisasi Wanita itu juga melakukan kerja-kerja pemberdayaan perempuan sehingga ini terima kasih juga Neng Leli ya, ini Neng Leli juga bergabung juga. Terima kasih Neng
Neng Leli ini tidak pernah berhenti, terus turun mendampingi para korban kekerasan perempuan dan anak. Kita bangga memiliki seorang psikolog, ya, seorang psikolog ketua LKP 3 Fatayat yang juga istri seorang dokter. Artinya apa? Pendampingan kepada korban kekerasan terhadap perempuan itu menjadi lebih maksimal ketika kita tangani dengan serius. Alhamdulillah, terima kasih Neng Leli sudah banyak memberikan kontribusi untuk pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak yang saat ini terjadi di Kabupaten Bondowoso. Kami juga terima kasih, Edelweiss juga luar biasa, tidak hanya membangun mindset bagaimana perempuan itu harus maju, tetapi juga sudah bergerak di sisi-sisi yang lain, terutama di lingkungan. Persoalan mindset bahwa bapak-bapak kita itu kadang-kadang masih tidak hanya di lingkungan birokrasi saja, tetapi secara umum memang masyarakat kita mindset terkait dengan budaya patriarki itu juga masih cukup kuat. Kami pun hari ini juga bekerja sama dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dengan Dewan Masjid Indonesia, juga dengan Kemenak, para penyuluh agama kita juga sudah MOU dengan FKPAI, agar materi-materi para pendakwah yang ada di PAI itu juga memiliki materi yang muatannya itu adalah memberdayakan perempuan. Kami juga minta kepada mereka, kepada MUI untuk melakukan kajian khusus. Kami akan bersama-sama juga dengan MUI untuk bisa turun bersama-sama dengan para tokoh-tokoh agama, karena memang masyarakat Bondowoso ini patron itu masih sangat kuat. Keberpihakan, keikutsertaan, kemudian bagaimana manutnya masyarakat kepada patron, yaitu kepada tokoh masyarakat, itu juga cukup tinggi. Sehingga kami menggandeng MUI, Dewan Masjid Indonesia, baik di kabupaten maupun kecamatan, untuk terus bisa melakukan penguatan, setidak-tidaknya bagaimana membangun mindset bahwa tugas pengasuhan itu tidak hanya tugas perempuan, tugas pemberdayaan masyarakat tidak hanya tugas perempuan, tugas keluarga, membangun ketahanan keluarga itu tidak hanya tugas perempuan. Nah, kami melalui MUI, melalui tokoh-tokoh yang notabene adalah para kiai, kami akan juga bersama-sama dengan beliau untuk terus mengkapasitasi para laki-laki, ya, para guru ngaji laki-laki dan juga para tokoh laki-laki. Sehingga kalau hari ini kita semua yang bicara mungkin kurang didengar, tetapi kalau sudah ketua MUI-nya, ketua PCNU, ketua Muhammadiyah, mungkin lebih didengar. Itu yang akan terus kita lakukan. Sepakat juga dengan usulan Mbak Murti bahwa penelitian perguruan tinggi terkait dengan perempuan dan anak yang dilakukan oleh NGO itu harus dimaksimalkan. Terima kasih, di sini juga ada Bu Susi dari perwakilan perguruan tinggi. Kami sudah komitmen, ya, bersama dengan 11 perguruan tinggi di Bondowoso untuk bisa membentuk PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak. Nanti kita akan kukuhkan bersama-sama dan terus kita lakukan kajian-kajian yang berhubungan perempuan dan anak. Kami minta kepada mereka supaya skripsi, tugas akhir, tugas lapangan itu lebih memaksimalkan kepada perempuan dan anak, sehingga wacana-wacana hazanah terkait dengan perempuan anak di Bondowoso ini akan semakin didengar. Kami yakin banyak perempuan di Bondowoso ini yang punya potensi. Buktinya banyak buku-buku terbit yang dikarang dan ditulis oleh perempuan-perempuan Bondowoso. Itu satu bukti bahwa perempuan itu memiliki karya yang luar biasa di Kabupaten Bondowoso. Berikutnya terkait dengan KLA. Terima kasih Mbak Murti. Kami juga sudah bersama dengan gereja, ya, dengan Ibu Pendeta untuk bagaimana mewujudkan ibadah yang ramah, tempat ibadah ramah anak dengan ibu-ibu yang ada di wihara. Kami juga sudah hadir ke sana untuk bagaimana membentuk rumah ibadah yang ramah perempuan dan anak. Dengan Peace Leader Indonesia, dengan Mas Redi, ya, dengan Peace Leader Indonesia, dengan Peace Leader Bondowoso, dengan Tanokor Jember, dengan Rutgers, dengan LPKP, banyak mitra yang menjadi pendukung dalam kegiatan-kegiatan kami. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Meskipun baik itu peran kemitraan itu baik secara langsung melalui MOU maupun tidak secara langsung, tetapi kami yakin bahwa kemitraan, sinergitas, kolaborasi dengan perannya masing-masing, dengan NGO-nya masing-masing, itu semua akan terus kita harapkan untuk bisa terus memaksimalkan peran-peran kita di Kabupaten Bondowoso. Berikutnya, Bu Dayat, Bu Moderator, itu juga ada pertanyaan dari Mbak Winda untuk memperbaiki data PKH. Yang kaya harusnya sudah nggak dapat. Itu pun yang terus kita dengungkan supaya
dari Bapak Ibu Kepala Desa memiliki komitmen yang sama dengan kita untuk terus membersihkan datanya. Ayo yang mampu keluarkan dari data. Kami bahkan memberikan kesempatan Musdes itu setiap bulan maksimal tanggal 5 untuk melakukan musyawarah desa, mana yang harus dikeluarkan dan mana yang harus dimasukkan. Alhamdulillah, terima kasih, ada sekitar 60% desa yang berkomitmen untuk terus memperbaiki datanya. Sehingga semakin ke sini nanti data penerima bansos semakin banyak dan semakin benar, sehingga sasaran terhadap penerima bantuan sosial itu bisa semakin tepat sasaran, semakin ke sini sekali lagi semakin baik data kita, semakin mewujudkan bahwa angka kemiskinan kita itu berapa. Seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, kalau bicara bahwa kemiskinan kita itu ada di kisaran 13%, siapa sesungguhnya yang paling banyak di situ? Irisannya itu adalah tentu yang banyak itu adalah perempuan. Sehingga ayo kita bersama-sama di momen Hari Perempuan Internasional ini kita terus membangun komitmen bersama. Terima kasih Mbak Murti yang terus tidak pernah lelah. Kami berdoa mudah-mudahan Mbak Murti bisa setidak-tidaknya bisa mewakili kita di legislatif sehingga bisa lebih menyuarakan aspirasi kita, lebih bisa mewujudkan mimpi kita dalam regulasi kebijakan, dalam pembentukan perda-perda yang responsif perempuan. Mungkin itu, makasih Mbak Murti, Mbak Winda, Neng Leli, dan juga semua yang hadir di sini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya kira dengan waktu yang sudah beranjak sore, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa chat dengan Bu Kadis, juga Bu Dewi, atau dengan kami terkait dengan perempuan atau anak, monggo demi untuk kita memberikan perlindungan kepada beliau-beliaunya, karena juga bagaimanapun juga perempuan dan anak ini juga merupakan bagian dari kelompok rentan. Dan di sini di chat ini juga sudah Bu Ning Leli ini juga memberikan tanggapan terkait apa yang menjadi ini pertanyaan dari Bu Rifka, insya Allah sudah bisa terbaca. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, sambil lalu sebelum kita akhiri, kita foto bersama-sama. Dan sebelum kita foto, monggo kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir sesuai dengan link yang sudah di-share di chat di grup ini. Monggo kepada Bapak Ibu untuk mengisi absen. Dan sambil lalu kita untuk foto bersama-sama. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk on kamera. Sudah ya? Oke, semuanya. Mari Bapak Ibu semuanya. Bu Setiawati, monggo kita foto bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, monggo di slide berikutnya kita senyum bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, kepada Bapak Ibu sudah mengisi absen semuanya dan link materi silakan untuk di-upload sesuai dengan ini link yang sudah di-share. Kepada Bapak Ibu semuanya, kalau sekiranya sudah mengisi absen dan juga sudah link materi sudah difoto untuk di-download, mungkin musrenbang yang dilaksanakan pada sore hari ini yaitu dalam rangka kita memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2023, kita akhiri cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian kepada Bapak Ibu semuanya, semoga dengan musrenbang kita ke depannya semuanya bisa meningkatkan perempuan-perempuan kita semuanya. Jadi perempuan berdaya, Indonesia maju, perempuan Bondowoso berdaya, Kabupaten Bondowoso maju. Demikian dari kami, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.